Yuk, silakan Bu Reskia belum masuk, Bu Reskia. Ada kesulitan? Bu Esra, Bu Leni. Nah, sudah masuk. Bu Esra belum, Bu Hajah Rahma, Bu Vera, Bu Rika, Bu Sri Wahyuni, Bu Mega, Bu Lia, Bu Ririn. Ada Bu Ririn. Bu Ririn. Sudah ada di mana sekarang posisinya Bu Ririn? Pak Suryadi, Bu Lucy. Silakan ditunggu. Masukkan kodenya atau diklik saja link Zoom-nya. Apa kodenya, Bu? Kodenya 4555918. 4555918. Ini di screen saya apa screennya Bapak Ibu layarnya ada ya kodenya terlihat. Mbak di cancel Mbak. Pak Fahminya Mbak Teha Mbak. Mbak Wit, Pak Fahminya di TH. Pak Fahminya di TH. Afiaska di TH. Hmm? Iya. Anaknya nggak datang. Bu Lia sudah, Bu Esra sudah masuk, 34567. Ayo, 9 orang lagi. Berapa tuh? Bajeng, kapan Bajeng? Baru 8 orang, ada kesulitan apa? Silakan bisa di-share kesulitannya. Bu Mega sudah, Bu Mega. Bu Mega belum ya? Bu Mega ada kesulitan apa Bu Mega? Sinyalnya atau gimana Bu Mega? Dari web quizisnya ada masalah nggak? Yuk, ayo, silakan teman-teman yang lain yang belum join, silakan join. Kita akan mulai 1 menit lagi ya. Ini ada 14, berarti kurang 6 orang. Bu Hajah, ada kesulitan apa Bu Hajah? Dan ini udah masuk tapi kok nggak bisa tuh ya? Nggak bisa. Ibu masuk ke web di laptop, Ya udah ini di yang di chatnya Ibu. ya diklik linknya. Oh, Ibu belum pernah pakai di laptop Ibu barangkali. Oh iya, belum Iya, pernah ya. kalau Ada kalau belum laptop. pernah sama sekali nanti ini apa namanya harus daftar dulu Bu. Iya, Nggak benar. otomatis masuk, harus daftar dulu. Iya Kalau biar enggak, Ibu di HP pernah ikut pelatihan yang pakai kuisis nggak di HP? pernah tapi kayaknya udah HP-nya juga udah di ini, Bu. Coba aja Bu, coba Ibu ke Google, masuk ke kuisis, ketik kuisisnya, terus nanti ada masukkan kode, ya, ada isian masukkan kode. Nah, yang diisikan kodenya ini nanti pakai HP coba. Bu Luciana, kenapa? Ada masalah apa Bu Luciana? Sinyal, Bu. Oh, sinyalnya ya. Oke, loading loading terus ya Bu, muter-muter. Kemudian siapa lagi nih? Masih belum nambah, baru 8. Oke. Nah, 9. Udah masuk nih. Bu Mega, Bu Nur Indah, Bu Oki, Bu Restia, Bu Ririn, Bu Lia, Bu Estra, Pak Suryadi.
Oke, yang lain masih ada kendala. Bisa, Bu? Bu Haja? Ini udah bisa sih. Nggak bisa juga. Kayaknya, Bu. Kodenya udah dimasukkan, Bu. Isinya apa? Namanya udah, tapi tunggu. Coba saya ulang lagi. Ya, oke. Nggak apa-apa. Nanti. Nah, itu Bu Haja udah masuk kok. Udah ya? Bu Haja Tunaisyah. Iya benar, udah. Ya, sudah. Oke, saya mulai ya. Silakan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami mengenai pendekatan, metode, strategi. Ya, silakan diisi jawabannya diklik ya, Bu. Jawabannya diklik, dipilih dari situ. Nanti di sini akan kelihatan di dashboardnya. Kalau jawaban Bapak Ibu benar warnanya hijau, kalau jawaban salah warnanya merah. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini dari Leni Marlina. Iya, Kita sudah, gimana Pak? kita belum bisa masuk ke laptop Bu. Kita sudah pilihan, terus di sini masuknya munculnya di laptop ini ada plan to user, ada pilihan school, ada work, ada Oh, personal school user. aja Pak, Gimana? sekolah Pak. User, Sekolah, bentar. ya Tahan sekolah. ya. Nanti masukkan tanggal Oke. lahir dan sebagainya. Diikuti Nah, aja. di sini sudah kita klik sekolah, ada students, Teacher Pak, teacher, teacher. teacher. Tunggu Bu ya. Ya. Terus connecting. Oke, di sini baru ada Lini Marlina, baru start. Apa bagaimana Bu? Masukkan kodenya 455918 Pak. Join Masukkan kode. di mana? Di mana masukannya Bu? Ada kotak isian di atas kalau nggak salah ya sebelah kanan atas itu ada tulisan join kode 4. 455918. Ini sudah ada 455918 Ya, di oke, pojok sebelah mulai. kiri. Klik mulai Ah, aja, Pak. Mulai. di start ya Bu ya. Iya, start. Oke, tahan Bu ya. Oke, bentar. Satu, dua, satu, go. Oke, di sini ada lagi titik tolak atau ada dua pendekatan metode strategi Ya, dan itu model. langsung diisi, Pak. Itu sudah masuk, Pak, Oh, planningnya, Pak. sudah. Oke, Iya, oke. Terima udah bisa kasih Bu langsung ya. mengerjakan. Ya, Oke, oke. Terima kasih Bu. Oke, ya oke. sama-sama, Pak. Ah, masuk deh, Bu. Halo, Ya, punya saya kok nggak bisa, Bu ya?
Ibu pakainya laptop apa HP? HP kalau laptop tadi kan emang nggak bisa, nggak belum pernah di Kalau HP, ibu siapa nih? Bu Rahma. Oh, Bu Rahma udah masuk kok, Bu. Bu Hajah Tunaisiah bukan? Iya Ibu benar klik benar. mulai dulu. Ada tulisan mulai atau start nggak di Nggak ada, HP? nggak ada, cuma ada yang Nggak ada. Balik lagi, Bu, ke awal. awal Balik lagi lagi ya. ke awal, ke Google lagi. Tulis quizzes lagi. Nanti ada muncul kotak yang isiannya kode. Ini cuma ada nama, terus coba lagi isinya Bu. Nggak ada nih, Nggak ada kodenya, Bu. nggak ada. Kenapa ya? Iya Ada sih makanya. kadang-kadang handphone yang nggak kompatibel sama Quizzes, Bu. Ada merek-merek HP yang nggak kompatibel sama Quizzes. Coba sekarang di laptop aja, Ibu daftar aja. Kayak tadi Bu Coba aja Leni ya. itu ngisi daftar. Oke. Di laptop, di Google ketik Quizzes. Terus nanti login, ibunya login. Kalau nggak login, nanti nanti milih email ibu. Login, terus nanti masuk pakai email ibu. Bentar ya. Google terus pakai pakai yang email ini Bu ya. Ya, pilih emailnya ibu. Nanti masuk Oke. pakai email ibu. Iya. Terus masukkan sandinya ini ya. Ya, bisa Bu. Oke, udah. Tapi tetap aja Bu ini sama kayak di itu. Di HP tadi cuma ada pilihan nama, terus item ini kayaknya. Mm-mm. Heeh. Terus apa lagi? Terus yang bawah setting read text ini musik sound effect tampilannya. Coba Bu Haja share screen. Share screen laptopnya ibu. Klik share screen-nya ya. Ya, silakan Bu. Di share screen. Sudah Bu? Udah. Ya, ini. Berapa kodenya tadi Bu? 455918. 455 1 918. 918. Join. Udah belum, Mbak? Picture sama itunya ditaruh di mana? Yang mana? Oh, belum, nanti belum lihat. Bisa, Bu. Kayaknya tetap udah masuk ini kayak tampilannya sama aja Bu. Kayak tadi. Ibu share screen ke saya. Perlihatkan kuisisnya, platform kuisisnya Ibu. Ke layar Zoom-nya. Ya.
klik share screen yang bawah berbagi layar. Ada tanda panah ke atas, ibu klik, terus ibu pilih apa namanya kuisisnya ibu yang lagi dibuka. Di bawah ya Bu, ada berbagi layar atau share screen. Tunggu, Bu. Iya, iya. Cari dulu. The screen ya. Ini kayaknya cuma ada audio, video, participant, chat, react, yang share ini, Bu, ya? Ya, share screen. Gitu, Bu, tampilannya. Nah, ini disilang Bu, silang dulu, Yang disilang. ya. Sebelah kanan itu ada silang. Hmm, Nah, itu enter join kodenya Bu, 455 918. 551 918 918 455 918. 918. Oke, join. Nah, tetap, Bu. You have already used one time you cannot. Oh, Ibu tadi udah pernah masuk. Soalnya saya Ya, sudah batasi hanya satu ini lagi kali ya. yang ditanya. Iya, Dan jadi HP nggak tadi bisa ya. dibalik lagi. Tapi tadi udah bisa ya. Udah. Oke, di stop screen. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu hasil di stop stop share Bu. Ya, oke, oke, ntar. Oke, sudah selesai ya. Kita lihat perolehannya pada siang hari ini. Oh, Bu Mega ya, Bu Mega hari ini mendapatkan peringkat pertama ya. Kita lihat perolehannya di sini ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin menggunakan kuisis sebagai asesmen diagnostik atau pretest bisa ya. Kalau memang anak-anak gitu, membawa HP gitu ya, kemudian sinyalnya bagus di sana, nanti di layar itu dashboardnya ditayangkan ya supaya apa namanya semangat gitu anak-anak kelihatan gitu perolehan nilainya ya. Nah, di sini lihat Bu Mega itu 6.000 poin, Pak Oki, Bu Oki 5.400, Bu Reskia 4.200 ya. Alhamdulillah ada 14 peserta yang sudah masuk, tapi ada juga peserta yang tidak mengisi sama sekali ya. Nah, nanti kita lihat review soalnya di sini pertanyaannya ya Bapak Ibu. Diklik saja di dashboard hasilnya. Ini kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Pendekatan, strategi, model, metode, atau taktik? Bu Reskia, jawabannya apa? Kerangka konseptual. Ya, ini kata kuncinya kerangka konseptual. Jadi kalau kerangka itu sama saja seperti sintaks ya, sintaksnya. Kalau yang punya sintaks itu pasti apa? Model. Iya, betul. Ini jawabannya adalah model pembelajaran. Ya, model-model pembelajaran ya, ada kerangkanya, ada polanya. Nomor dua, seperangkat cara yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Bu Esra, jawabannya apa, Bu Esra? Seperangkat cara. Mm-mm.
Tadi model kan sudah ya. Berarti pilihannya pendekatan, strategi, metode, atau taktik. Strategi Bu. Bukan ya. Jawabannya adalah Metode. metode. Ya, atau perangkat cara. Metode. Pengaturan pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan tertentu. Bu Sri Wahyuni. Pengaturan materi pembelajaran dan prosedur, jawabannya apa Bu Sri? Pendekatan, strategi, modul, metode, teknik. Strat Mm-mm. metode. Metode Metode tadi lagi. sudah ya. Metode tadi sudah Bu. Metode itu seperangkat cara. Kalau Cara, Bu. pengaturan materi, prosedur, tahapan, itu namanya Strategi. pengaturannya disebut Pendekatan, Bu ya. bukan. Strategi, Pak. Strategi. Ya, misalnya pengaturan materi pembelajaran. Saya ingin mengajarkan materi ini dulu nih, yang lebih mudah dulu ya. Bukan Ya. nih, sulit gitu kan, supaya anak-anak lebih termotivasi. Nah, makanya kita akan menggunakan strategi seperti itu ya. Ya. Nomor 4, tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Namanya Bu Leni, apa Bu Leni? Nomor 4. Titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Bu Leni masih di mute, Bu. Nggak kedengaran suaranya. Bu Leni atau Bu Vera, silakan Bu Vera. Bu Vera tadi jawabannya apa? Titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Siapa yang mau coba jawab? Silakan. Pendekatan, Bu. Ya, betul, pendekatan ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya. Kalau model pembelajaran inovatif itu yang bisa digunakan Bu Hajah Rahma minta tolong dipindahkan hostnya, Bu. Tadi saya sinyalnya ada masalah, Bu Hajah. Bu Hajah, saya nggak bisa share screen kalau belum dipindahkan hostnya. Bisa gitu ya. Ya, Gitu. Ibu masuk ke ada gambar orang di bawah itu, namanya peserta atau partisipan, ada nggak di layar Ibu? Ada. Ada, itu diklik, kemudian cari Bimbel Cirebon, nama Bimbel Cirebon. Kemudian di bagian sebelah kanan pojok nanti ada tanda titik 3. Ada nggak, Bu? Bimbel Cirebonnya ada. Udah. Ada nama Bimbel Cirebon, ada. Udah. Ininya apa namanya, di sebelah kanannya Bimbel Cirebon tuh, Iya, Ibu ada 3. ada titik 3. Terus? Terus klik titik 3-nya, kemudian Ya. make a host, jadikan host di Bimbel Cirebon ya. Oke. Udah ya? Udah, Bu. Belumin. Oh, udah, oke. Terima kasih. Makasih ya, Bu aja. Saya kesulitan. Oke, tadi kita di model-model pembelajaran ya, Bu. Model pembelajaran inovatif yang bisa Ibu gunakan nanti pada saat menyusun modul ajar, yang paling sering digunakan oleh para guru itu yang mana, Bu? Namanya apa saja modelnya?
PBL ya kan, model problem based learning bisa dicatat oleh ibu ya bapak. Jadi jangan sampai nanti menyampaikan itu salah ya. Jadi kalau model itu ada PBL problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, kemudian PJBL project based learning, kemudian pembelajaran berbasis proyek itu PJBL, kemudian DL discovery learning ya itu pembelajaran discovery itu berdasarkan penemuan ya penemuan untuk menemukan konsep. Kemudian inquiry learning itu penyelidikan ya. Jadi ada 4. Satu lagi sebenarnya ada cooperative learning. Cuma cooperative learning itu sudah tidak banyak orang gunakan karena ada perbedaan pendapat ya mengenai pembagian kelompok itu jadi kurang inovatif gitu ya. Jadi cooperative learning itu adalah pembelajaran dengan kerjasama atau kelompok dan pembagian kelompoknya itu tergantung bagaimana caranya atau strateginya. Jadi nanti ada cooperative learning tipe STAD ya, student tim achievement gitu ya, kemudian jigsaw, kemudian ada lagi apa ya namanya number hit together, itu adalah tipe-tipe dari cooperative learning ya. Jadi kalau model itu yang tadi saya sampaikan, tapi kalau metode, metode itu kan tadi secara ya, metode itu cara yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran. Nah, metode itu berarti kalau di dalam model ya, dalam model pembelajaran itu ada sintaksnya ya, ada sintaksnya. Tapi kalau metode itu cara, misalnya dengan ceramah, kemudian presentasi, tanya jawab, kemudian diskusi, role playing, simulasi itu adalah contoh-contoh metode. Kalau pendekatan, pendekatan ya, pendekatan itu tadi pengaturan maaf, titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses. Contoh pendekatan itu kalau kita ngomongin diferensiasi, teaching at the right level, apa saintis gitu ya, itu kan namanya pendekatan ya, pendekatan kontekstual itu pendekatan ya. Jadi kontekstual itu pendekatan-pendekatan itu tidak ada sintaksnya, tapi terintegrasi di dalam kegiatan belajar, kegiatan pembelajaran. Apakah nanti ada di kegiatan pendahuluannya, kegiatan intinya maupun kegiatan penutup ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pola pendekatan. Nah, ini kan menyampaikannya pendekatan saintifik. Yang kita tahu pendekatan saintifik itu ada 5 ya, Bapak Ibu. Yang pertanyaan menanya. Apa kegiatan menanya kalau di dalam kegiatan pembelajaran itu? Ada yang A, mencari informasi. Yang B, kegiatan mengungkapkan suatu hal yang ingin diketahui. Kegiatan mengidentifikasi suatu objek, mengolah data, mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya. Coba bisa dibantu Budian Afrian, kira-kira tahapan untuk menanya itu di pendekatan saintifik itu yang mana? Tuh, Bapak Ibu ikut bimbingan ini mohon aktif ya, supaya saya tahu Bapak Ibu ada gitu. Jangan hanya ini apa hanya ada namanya, tapi kalau dipanggil nggak kedengeran suaranya gitu. Apakah sinyalnya gitu ya, atau memang sedang di belakang gitu ya, sambil kegiatan lain gitu. Bu, ayo siapa? Siapa saja boleh menjawab. Tahapan menanya. Kalau ibu di kegiatan pembelajaran menanya itu yang mana? Bu Estra, Kegiatan kegiatan ya, mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan, Bu, yang atas. yang atas. Kegiatan Ya. mencari informasi. Mencari Ya. informasi. Misalnya kalau mencari informasi itu anak-anak suruh cari dari internet gitu ya. Kemudian dari buku cetak, buku paket, informasinya atau dari YouTube gitu ya. Itu kegiatan informasi. Nah, kalau Mm-mm. menanya itu kan berarti ingin mengetahui sesuatu, betul nggak? B, B. Iya, berarti kan kegiatan mengungkapkan suatu hal yang ingin diketahui, ya. Jadi yang B jawabannya. Tapi kalau kegiatan Ya. mencari informasi itu biasanya di kegiatan penyelidikan, ya. Pengumpulan data itu mencari informasi, gitu ya.
Oke, tahapan mengamati yang mana Bapak Ibu? Mengamati, pengamatan. C. Yang mana, Bu Reski? Kegiatan mengidentifikasi. Ya, kegiatan mengidentifikasi suatu objek itu namanya mengamati. Melalui penginderaan. Kata kuncinya ini, penginderaan. Jadi kalau pengamatan itu nggak harus pakai mata, tapi bisa juga dengan alat indera ya, kulit, ya hidung, telinga, kemudian lidah, merasa ya. Itu ingin proses observasi ya. Kemudian pendekatan saintifik pada tahap membentuk jejaring atau mengkomunikasikan, yaitu yang mana? Kegiatan mengkomunikasikan. Kegiatan siswa dalam mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya. Ya, dalam mendeskripsikan dan menyampaikan. Jadi presentasi, ya kan? Mengkomunikasikan itu presentasi, ya. Kemudian mengumpulkan informasi. Nah, yang tadi mengumpulkan informasi berarti yang mana? Nih. Mengolah data, Mengumpulkan, mengolah data mengumpul, dalam belum mengolah, Bu, baru mengumpulkan. Mencari Baru mengumpulkan. Ya, informasi. mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan seperti itu. Nomor 10. Nah, ini baru mengasosiasi atau menalar. Nah, mengasosiasi, menalar itu kegiatan mengolah datanya. Setelah dikumpulkan, kita olah datanya, dihitungkah atau dibandingkan atau dibuat grafiknya seperti itu ya, pengolahan datanya. Model pembelajaran yang bertujuan untuk melatih siswa berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan tentang konsep penting dari apa yang dipelajari dengan penggunaan masalah yang ada di dunia nyata. Itu model pembelajaran yang mana, Bu? Project based, kooperatif, discovery, atau problem based? problem based learning. Yang mana? Problem based ya, pembelajaran yang Berbasis bertujuan masalah. untuk memecahkan masalah. Model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran. Berarti apa? Project based learning. Project based learning, betul sekali. Model yang bertujuan untuk membantu siswa untuk memahami konsep arti hubungan. Bu Rahma, boleh dibantu dipindahkan hostnya lagi, Bu. Tadi saya sinyalnya lagi nggak bagus ini kalau siang. Caranya seperti tadi, lihat ke bawah ada peserta, kemudian cari timbel Cirebon, kemudian diklik tanda titik tiganya. Bu Rahma, masih on? Masih ada. Iya, pindah terus. Boleh Bu, dipindahkan hostnya Bu, dibantu. Udah Ibu. Ya, oke. Ya, oke, terima kasih. Oke, kita ini sebelum nanti saya akan bahas mengenai penyusunan jurnal ya. Kemudian nomor 13, model yang bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep. Yang mana, Bu? 13, inquiry, discovery, problem based, atau kooperatif. Soalnya belum kelihatan, Ibu. Bu, soalnya nggak kelihatan, Bu.
Oke, kita, aduh, Bu, Bu aja keluar lagi. Saya minta maaf, Bu aja. Iya ya, Harus iya, bisa ya. Itu. Ya, tunggu Bu. Adik dulu bentar. ya. Hmm. Sudah, Bu? Bentar, Bu, belum. Mana ini? Oke, oke, udah. Udah, Bu. Udah, Bu, tuh, Bu. Gak ada layarnya.
Oke, mohon maaf menunggu. Ini ada apa namanya masalah. Oh, sekarang hostnya ada di Budian. Budian, tolong dibantu Budian pindahkan hostnya ke saya, Budian. Eh, ada partisipan di paling bawah, peserta itu ada gambar orang. Kemudian Ibu nyari bimbel Cirebon, belajar ya, mencari bimbel Cirebon. Terus Ibu klik bimbel Cirebonnya ada titik 3 paling ujung kanan. Kemudian diklik titik tiganya, jadikan host. Mm-mm. Ya, ada jadikan host ya. Make a host di titik 3 bimbel Cirebon ya. Oke, oke, terima kasih. Ya udah, kita langsung aja masuk ke bagian jurnal ya, karena saya ingin menyampaikan mengenai materi modul ajar. Nanti Bapak Ibu kan di setiap jurnal itu kalau memang nanti pembelajarannya atau aksi nyatanya di kelas, berarti kan harus membuat jurnal seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat aksi nyatanya itu menyebarkan pemahaman kepada teman sejawat ya, baik itu pada kegiatan komunitas belajar sekolah maupun komunitas belajar yang ada di MGMP kalau dulu ya namanya MGMP mata pelajaran seperti itu ya. Itu juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi eh, namanya aksi nyata itu Bapak Ibu menampilkan yang terbaik ya, jurnal pembelajaran itu aksi nyata yang terbaik, baik itu mau di sekolah boleh maupun apa dalam pembelajaran di kelas maupun di bersama dengan para teman sejawat ya, baik itu mungkin sejawat yang sama ataupun yang berbeda. Sebentar saya cek dulu. Ini saya ada banyak contoh sih Bu ya. Jadi kalau contoh itu kan bisa di ATM-kan gitu ya nanti dari modul satu kan nanti pengerjaannya modul satu dulu ya sebelum ke modul yang lain gitu kan. Modul satunya diselesaikan dulu sampai empat materi atau 4 topik baru nanti Bapak Ibu menyusun jurnalnya ya. Santai saja, jangan terlalu buru-buru ya. Nanti juga akan selesai pada waktunya gitu ya. Ini kita lihat contohnya. Ini contoh modul 2 pembelajaran yang modul 2 ya. Oh, yang sebentar. Modul satu dulu ya sebelum ke modul 2. Sosial emosional modul 2 prinsip dan pengajaran. Nah, ini yang pembelajaran berdiferensiasi ya. Bapak Ibu, prinsip pengajaran dan asesmen merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti kalau misalnya mau dilakukan di kelas, saya sampaikan kemarin ya, judulnya yang berbeda, jangan umum gitu ya. Jadi misalnya peningkatan aktivitas gitu ya. Bentar, saya cek dulu isinya. Ya, di jurnal pembelajarannya, bentar, saya kopikan dulu deh. Saya copy dulu biar nggak hilang. Sini ya. Salinannya di mana? Oh ini. Nah ini. Nanti judulnya prinsip pengajaran dan asesmen. Ini ya. Jurnal pembelajaran modul 1 misalnya ya. Prinsip pengajaran dan asesmen. Nanti Bapak Ibu buat di bawahnya itu subtopiknya ya. Subtopiknya misalnya peningkatan kenapa peningkatan hasil belajar siswa melalui pendekatan diferensiasi. Apa misalnya proses, produk,
produk. Gitu ya. Proses pendekatan diferensiasi proses dan produk pada pokok bahasan. Misalnya apa? Pokok bahasannya Bu Reski, pokok bahasannya apa Bu Reski? Kasih masukan. Sekarang Operasi lagi ngajar bab bulat, apa? Bapak sayang. Apa Bu? Operasi bilangan bulat. Oke, operasi bilangan bulat. Bilangan bulat. Di kelas berapa Bu? 7. 7 ya? SMP? SMP mana? SMP Piriang. Pilihan. Iya, SMPN Piriang. Pirian. Iya, Pirian gini. iya. Berarti G, G, G. Oh, Piriang. Bukan meriang ya. Tahun pelajaran 2024, 2025. Nah, ini boleh nanti kasih foto ibu ya di sini di modulnya. Kemudian disusun oleh Reskia, misalnya gitu ya. SPD. Ini. Jadi jangan umum, pokoknya harus yang berbeda dari yang lain. Nanti kalau umum akan pasti langsung ditolak sama sistem. Ini tulisannya kemana ini? Siska, Basiska mana? Nih, kemudian nanti slide yang keduanya, sebelum masuk ke apa itu namanya, tulisannya dibuat. Jangan tulisan umum ya, Open Sans itu kan umum, cari tulisan yang lain gitu. Misalnya Lik, Spartan. Terus kalau naruh di Canva itu tulisan jangan terlalu banyak jenis ya. Jangan terlalu banyak jenis. Kemudian ornamen ini nggak perlu, nggak apa-apa. Misalnya saya, jadi jangan terlalu banyak ornamen. Nanti nggak terbaca tulisannya. Misalnya mau yang bawahnya aja, ya, atau sebelah kanannya kita kasih. Tuh, ini kan lebih kelihatan cantik dibandingkan tadi puyeng, ya. Nah, ini bintangnya misalnya biar seimbang, taruh kiri kanan gitu. Ya, jadi jangan terlalu banyak ornamen. Oh, misalnya di tengah mau dikasih logo juga boleh. Pesan olehnya ke bawah. Seperti itu. Jadi jangan sampai ngejiplak dari orang. Kalau kita lihat ATM kan sesuatu itu, kita harus susun ulang ya. Nggak boleh jiplak nanti kebaca di sistem plagiatnya, dikembalikan lagi, nanti kebaca lagi. Nah, kalau kita ngarang sendiri sesuai dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita praktekkan di sekolah itu biasanya akan berbeda dari yang lain ya. Nah, kita masuk di awal itu mengenai pemahaman ya, pemahaman tentang diferensiasinya apa ya. Nanti Ibu dirangkum saja mengenai saya punya banyak ya mengenai diferensiasi. Coba kita lihat di grup. Nah, ini kan kita mau nyusun dari awal. Grupnya apa ya namanya tahap 2 ya. Tahap 2 nanti kita cek yang diferensiasi yang mana. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi.pdf. Nah, boleh kita lihat dari rangkuman-rangkuman orang gitu ya, kemudian kita parafrasekan gitu ya, jangan sampai 100% itu memplagiat dari orang. Tapi kalau memang berupa definisi-definisi boleh, karena itu kan definisi ya, bukan. Nah, pembelajaran diferensiasi bukan pembelajaran di mana guru harus melakukan sesuatu yang berbeda. Ini pengertian. Nah, ini pendahuluan. Pendahuluan. Jadi nanti di sini Ibu kasih pendahuluan gitu ya. Nah, ini samakan tulisannya ya. Tadi kita kan pakai
Spartan gitu ya. Tambahkan. Jangan terlalu banyak template berwarna-warni, satu saja cukup ya. Yang penting isinya. Jadi kita kan mau pendahuluan, misalnya tentang eh, makna atau pengertian mengenai diferensiasi itu, pembelajaran berdiferensiasi itu apa ya? Tuh. Ini nanti Ibu uraikan ya. Setelah pengertian eh, komponen pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya ambil dari contoh apa namanya ya, di topik modul 1 kan ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Komponen pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian apalagi di sini tujuan pembelajaran berdiferensiasi ya. Makan ini geser. Kemudian setelah tujuan nanti Bapak Ibu juga menjelaskan mengenai jenis komponen pembelajaran berdiferensiasi, tujuan sudah, baru nanti rancangannya ya. Rancangan pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, ini boleh nanti supaya lebih cepat ini dibuat kotak-kotak ya. Dibuat kotak-kotak. Cari elemen kotak ya, kotak. Gitu. Ibu, Ya, ini misalnya contohnya pakai Canva, Ibu ya. boleh pakai Canva, boleh Bu, nggak ada masalah sebenarnya kalau pakai Canva, tapi nanti di PDF-kan gitu. Kalau misalnya Ibu mau di Canva tapi mau di dokumen juga bisa, nanti Ibu cari aja di sini ya. Buat desain baru, nanti pakai yang dokumen. Jadi di Canva juga ada yang bentuknya seperti Word gitu ya, seperti ini. Tuh, ya. Jadi ini nanti seperti Ibu menulis di Google Docs atau di Word, sama. Jadi tinggal nanti Ibu atur saja layout halamannya itu mau ukuran berapa gitu ya. Biasanya di sini ada pengaturannya sih. Tapi kalau misalnya saya kurang terlalu paham mengenai Google Docs juga nggak apa-apa, Bu. Jadi ini saya cuma kasih poin-poinnya aja dalam penyusunan jurnal itu ya. Jadi misalnya kalau Ibu mau di Google Doc atau di Word itu boleh. Yang pertama pengertian pembelajaran berdiferensiasi, komponennya, tujuan pembelajarannya, kemudian rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi poin-poinnya ini. Nanti pada saat di rancangan pembelajaran berdiferensiasi, berarti nanti Ibu buat langkah-langkah merancang pembelajarannya. Ini kelihatan nggak? Di monitor Ibu kelihatan nggak? Nah ini langkah-langkah merancang pembelajaran berdiferensiasinya. Langkah 1 pemetaan awal ya, kemudian asesmen diagnostik sebagai tes awal untuk mengidentifikasi kemampuan membacanya, menulisnya, berhitung kalau misalnya di SD gitu ya. Kemudian observasi gaya belajar dengan mengamati siswa, aktivitas di dalam pembelajaran, kemudian apa namanya gaya belajar ya visual, auditory, kinetik tadi ya. Angka 2, perencanaan diferensiasi. Bagaimana ingin melaksanakan diferensiasi konten. Misalnya menyediakan materinya itu tidak hanya dalam bentuk teks. Jadi pada saat Ibu membuat bahan ajar, nanti di kegiatan, mungkin nggak ada ya, di perancangannya itu nanti bahan ajarnya tidak hanya dari teks, tapi bisa dari video atau gambar atau poster gitu ya. Itu namanya diferensiasi konten. Tapi kalau diferensiasi proses itu menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Ya, jadi tidak hanya ceramah terus ya, ada diskusinya, kemudian ada role playing, ada project, kemudian ada juga simulasi di dalam pembelajaran itu. Jadi tidak monoton satu metode mengajar. Kemudian produknya, misalnya pada saat apa namanya memberikan tugas atau LKPD gitu ya, kemudian mereka harus membuat kesimpulan ya dari suatu
masalah gitu, mereka bisa membuatkan dalam berbagai bentuk ya. Ada yang sukanya itu dengan menggunakan Canva gitu, dalam bentuk infografis. Ada yang mereka buatnya dalam bentuk peta konsep misalnya, dituliskan di kertas manila gitu kan. Ada yang dia buat video langsung dia ngomong kemudian langsung apa direkam gitu, kemudian hasilnya ditayangkan di Infocus gitu ya. Jadi ini yang namanya diferensiasi yang diharapkan itu seperti itu di dalam pembelajaran. Nah, nanti Ibu rancang dan akan terlihat di kegiatan pembelajaran, baik itu pada kegiatan pendahuluan ya di pertanyaan pemantik misalnya mengenai apa ini namanya produk yang dipakai untuk memantik siswa supaya siswa itu lebih semangat, lebih apa ya namanya rasa ingin tahunya lebih besar gitu. Pada saat memantik ibu memakai berbagai pilihan, ada itu yang menggunakan visual, ada yang menggunakan teks, ada yang menggunakan video gitu ya. Itu berarti diferensiasi konten. Ini nanti di dalam kegiatan inti misalnya anak-anak diberikan kebebasan ya mau mencari konsepnya itu mau dengan cara apa gitu ya. Bu, boleh nggak Bu, saya nyarinya di observasi lingkungan langsung Bu, dengan kinestetik misalnya gitu. Itu boleh, silakan. Jadi kita menyediakan ruangan untuk siswa gitu ya, agar dapat menumbuhkan minat apa namanya gaya belajar mereka sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan kebutuhan siswanya, seperti itu. Kemudian langkah ketiga, implementasi. Implementasi di sini jadwal rotasi yang memungkinkan siswa belajar dalam kelompok yang berbeda, memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembelajaran ya. Kemudian langkah 3, evaluasi dan refleksi harus ada ya di dalam pembelajaran. Nah, ini terlalu kecil ya. Saya punya slide ya, PPT. Sebentar. Kita lihat contoh-contohnya. Nih, ini soal-soal ya. Soal-soal diferensiasi. Ya, kalau Bapak Ibu butuh apa, saya ada ya banyak. Ada yang tentang TARL dan CRT juga ada contohnya. Maaf. Nah, ini nih. Ya, jadi modul ajar nanti pada saat di jurnal itu urutan langkah pembelajaran di bagian awal, Bapak Ibu nanti tuliskan ini ya, kegiatan-kegiatan yang ada di bagian pendahuluan. Lalu besar ya. Ini ya, jadi nanti pada saat menyusun modul ajar kan ada langkah-langkah pembelajaran ya. Langkah-langkah pembelajaran apa sih yang harus ada di kegiatan pendahuluan gitu. Saya sudah membuatkan poin-poinnya. Tinggal nanti disematkan gitu di modul ajarnya Bapak Ibu. Ini bagian pendahuluan, guru mengucapkan salam, ya, berdoa. Kemudian ada siswa yang memimpin berdoa, menanyakan kabar, ya. Pada saat menanyakan kabar itu tidak perlu satu persatu, tinggal ditanya saja, ya. Biasanya siapa yang tidak hadir pada hari ini. Kemudian ada penerapan pemberian motivasi, disiplin positif, ya. Bagi anak-anak sudah menjaga kesehatan, ya, tetap apa namanya, jaga lingkungan dan sebagainya gitu ya. Ini juga kalau misalnya diterapkan, ini merupakan salah satu penerapan konsep pendekatan sosial emosional ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti pendekatan sosial emosional, pendekatan diferensiasi, kemudian teaching at the right level itu sebenarnya sudah kita laksanakan sebenarnya. Cuma tidak tertuang di RPP gitu ya, belum dituliskan di belakangnya itu biasanya ada tulisan penerapan PSE di bagian apa misalnya kesehatan sosialnya kah atau kesehatan dirinya kah gitu ya.
Kemudian mengecek kehadiran, guru dan siswa menyiapkan fisik dan psikisnya, membuat kesepakatan kelas ya. Nah, ini urut-urutannya. Menyampaikan apersepsi ya. Bapak Ibu, apersepsi ini bisa dilakukan diferensiasi konten ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi di bagian apersepsi itu taruh di sini diferensiasi konten. Guru menyampaikan apersepsi dengan video, dengan gambar, kemudian dengan benda hidup atau real object, ya, atau dengan apa ya, video sudah, real object sudah, kemudian atau dengan ini berupa artikel terkini gitu yang hubungannya memang dengan materi yang akan diajarkan. Jadi diferensiasi prosesnya bisa di apersepsinya ya. Kemudian menyampaikan manfaat, garis-garis besar kegiatan pembelajaran, menyampaikan rencana, dan melakukan pretest. Pretest ini harus ada kalau Ibu judulnya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, asesmen diagnostiknya bukan asesmen diagnostik non-kognitif, tapi kognitif. Jadi kalau non-kognitif itu kan nanyanya misalnya seputar berapa jauh jarak rumah ke sekolah, kamu naik apa, kemudian pekerjaan orang tua kamu apa, itu berarti kan non kognitif ya, yang hubungannya tidak ke materi pelajaran gitu ya, tapi ke background sosial budaya dari siswanya gitu. Tapi kalau diferensiasi kognitif yang nanti akan dilakukan di dalam pembelajaran itu biasanya sama seperti soal-soal pretest, Bu. Jadi Ibu ada tujuan pembelajaran, Ibu buat satu TP itu satu soal saja. Ya, satu TP satu soal saja cukup untuk mengetahui TP ini kemampuan awal anak itu sampai sejauh mana, itu seperti itu. Nah, nanti di kegiatan pra-inti biasanya seperti ini ya urutannya. Pra-inti seperti ini. Jadi ada penjelasan guru sebelum anak-anak melakukan percobaan, melakukan diskusi gitu ya, menanyakan apakah bahan ajarnya dapat dipahami, LKPD-nya apakah sudah lengkap, apakah ada kata-kata yang tidak dipahami gitu ya. Jadi kita siapkan dulu anak sebelum masuk ke kegiatan inti. Baru nanti masuk kegiatan inti. Nah, ini kegiatan inti itu masuknya Ibu uraikan ke sintaks yang model yang dipilih. Ya, sintaks model yang dipilih. Mohon maaf Ibu, Bapak, sintaks itu tidak bisa dirubah-rubah urutannya. Ini sudah baku. Ya, ini sudah baku. Jadi, misalnya saya mau mengorganisasikan siswa dulu untuk belajar, nggak bisa. Kalau Ibu mau pakai PBL, sintaks pertama, langkah pertama adalah orientasi terhadap masalah dulu, ya. Jadi saya harapkan pada saat menyusun jurnal itu penyusunan modul ajarnya di kegiatan inti sesuaikan dengan model pembelajaran yang dipilih, ya. Ini saya sudah buatkan rangkuman untuk Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu menyusun jurnal. Ya, kemarin kan ada yang minta contohnya ini. Silahkan tinggal di copy saja. Ya, kalau bentuknya discovery ya mulai dari stimulus, memberikan rangsangan. Tapi kapan mulai? Pendaftaran udah. Udah dia tuh kan. Oh iya ya. Ya, ya, makasih. Jadi discovery learning kalau nanti mau pakai model ini boleh ya, boleh terutama untuk penemuan suatu konsep-konsep misalnya dalam pelajaran IPA, kemudian dalam fisika, kemudian biologi, kimia, ya matematika, ya itu kayaknya lebih mudah di discovery ya, atau di pelajaran-pelajaran sosial itu saya sarankan sih menggunakan model PBL ya. Kalau pelajaran-pelajaran sosial, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu biasanya lebih pasnya gitu menggunakan model PBL karena model ini akan disesuaikan dengan karakteristik materi, karakteristik pelajaran gitu ya. Jadi tidak serta-merta memilih model itu acak gitu ya. Jadi ada titik poin atau penentuan acuan penyusunan atau pemilihan modelnya gitu. Nah, ini saya sudah siapkan untuk
discovery ini ya, Bapak Ibu ya, sintaks-sintaksnya ya. Nanti ini akan keluar di UP. Saya jamin keluar di UP ya. Entah yang model mana nanti yang di dalam soal. Karena PCK itu kan jumlah soalnya kalau tidak salah 35 apa ya, 35 soal gitu. Ya, salah satunya nanti ya model-model dan pembuatan tujuan pembelajaran dalam pembuatan eh, kegiatan pembelajaran itu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak memahami konsep benar ya, seperti tadi kita baca soal-soal kuisis itu ya, menanya itu apa, mengkomunikasikan itu apa, mengasosiasi, menalar itu apa, bingung karena nggak tahu konsepnya. Kita sudah lakukan itu dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari, tapi konsep-konsepnya nggak pernah belajar lagi gitu ya, itu penting. Nih, kemudian ada yang namanya project base ya. Boleh nggak Ibu merancang pembelajaran dengan model project base? Boleh. Tapi dalam pembelajaran model pembelajaran project base ini memerlukan waktu yang tidak singkat seperti DL, discovery learning, problem based learning. Biasanya kalau project based learning itu tidak bisa selesai tahapan sintaksnya minimal itu di 2 JP atau 2 pertemuan ya. Jadi project base itu waktunya cukup menyita gitu ya. Karena seperti layaknya Ibu membuat tugas project misalnya anak-anak disuruh untuk membuat pameran karya misalnya di project profil pelajar Pancasila. Itu kan persiapannya berminggu-minggu, betul tidak? Betul nggak? Kalau menyiapkan P5 itu bisa sampai 2 mingguan butuh waktunya. Bu, kalau proyek di sekolah berapa lama? Bu Esra, Bu Vera. Ini ada semua kan? Siswanya ada semua kan? Ini mahasiswaku. Ada, Bu. Ada ya. Bu Dian kalau di sekolah proyek profil pelajar Pancasila itu biasanya berapa lama? Ini apa 2 minggu? Nah, 2 minggu. Kalau project based learning yang dilakukan di dalam pembelajaran, 1 kali pelajaran udah beres, itu bukan PBL. Maaf, itu bukan PJBL, bukan project based learning. Itu masuknya masih tetap PBL, problem based learning, tapi hanya menghasilkan produk. Jadi kalau project itu seperti layaknya mereka di apa menjadi EO, event organizer, ya layaknya menjadi IO itu project based learning. Kita berikan kesempatan anak untuk bisa berkreasi, menentukan desain, menentukan apa yang akan dihasilkan, mengerange waktu, pembagian tugas, kemudian membuat laporan, kemudian nanti baru memamerkan karya, kemudian guru menganalisis hasil dari karyanya, ya kekurangannya apa, kelebihannya apa, kemudian mereka juga bisa mengevaluasi diri mereka terhadap pameran yang sudah dilaksanakan, apa hambatannya, tantangannya, dan sebagainya ya, seperti itu. Kalau di project base. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, mengenai urutan-urutan langkah yang nanti akan Bapak Ibu susun ya di dalam jurnal, karena di jurnal itu kan pasti ada aksi nyata. Aksi nyata itu ada modul. Modul itu ada langkah-langkah urutan pembelajarannya. Kemudian diselipkan dengan pendekatan-pendekatan nanti yang akan digunakan oleh Ibu di jurnal pembelajarannya. Kira-kira Bu siapa nih ya? Bu Dian rencana mau bikin modul 1 itu di topik yang mana, Bu? Rencananya mau Rencana. pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi berarti yang tadi saya Ya. jelaskan ya. Nanti di modulnya itu ada tambahan diferensiasi prosesnya apa, diferensiasi kontennya apa, atau diferensiasi produknya apa, gitu. Judulnya harus tadi ya kompleks. Jangan sama dengan umum dengan yang lain gitu. Kemudian huruf tulisan juga jangan yang umum gitu.
Kemudian ornamennya jangan menutupi tulisan ya. Pada saat mengirimkan cek apakah tulisannya itu sudah terbaca atau belum atau ada yang ketutupan sama ornamen. Karena di Word itu bisa kan Ibu juga bisa tambahkan gambar-gambar, bisa tambahkan bingkai. Nah, itu jangan sampai bingkainya itu menutupi tulisan ya. Jadi harus telah jelas terbaca. Jadi dari sekarang sambil mengerjakan modul, sambil mengerjakan materi-materi ya dari tiap topiknya, Ibu harus menetapkan kira-kira jurnal saya yang di modul 1 itu mau pakai topik yang mana, karena memilih dari 4 itu. Teaching at the right level bisa, culturally response apa itu bisa. Kemarin UBD itu juga bisa. Misalnya UBD saya nggak lakukan di kelas ya. Saya mau aksi nyata praktek terbaik saya disampaikan di depan teman-teman. Itu boleh ya. Jadi nanti umpan baliknya dari teman sejawat yang ikut seminar ibu ya atau pemaparan ibu mengenai UBD, kemudian ada tanda tangan kehadiran teman-teman saat ibu memaparkan mengenai UBD, kemudian ada dokumentasinya ya, kelihatan bahwa benar-benar ibu laksanakan kegiatan tersebut ya. Artinya jurnal itu sebenarnya mudah, yang penting ada praktik nyatanya gitu loh. Jadi nggak ngarang-ngarang ya, nggak ngarang-ngarang ibu laksanakan di kelas atau dilaksanakan di komunitas belajar. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, ini udah materi-materi mengenai model-model udah saya sampaikan di sini. Kemudian di kegiatan penutup, apa saja yang harus ada di kegiatan penutup, nanti di modul ajarnya tolong tinggal dicek saja dengan apa yang sudah saya susun. Menyimpulkan ya, pasti ada kesimpulan. Apresiasi kepada siswa yang aktif ya presentasi ke depan gitu atau yang aktif bertanya ya, yang kemudian yang disiplin, yang mengikuti aturan kelas dengan baik, silakan ya itu menjadi disiplin positif ya PSE pendekatan sosial emosional. Post test ya itu harus ada di kegiatan penutup. Menanyakan refleksi pembelajaran ya apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan dan sebagainya. Kemudian tindak lanjut pelajaran ini belum ada ya. Guru menyampaikan tindak lanjut pembelajaran. Oke, nanti saya kirimkan filenya semuanya ya. Ini saya juga sudah siapkan. Karena yang tahap 1 itu kan ada uji kinerja ya. Kalau tahap 2 kan tidak ada. Mereka itu sekarang lagi menyusun bahan ajar, kemudian menyusun media presentasi yang nanti akan ditayangkan di Infocus, kemudian membuat lembar assessment, kemudian membuat apa tuh satunya bahan ajar ya. Nah, nanti di jurnal Bapak Ibu, apakah harus ada lembar asesmennya, lembar penilaian? Ditambahkan lembar penilaian nggak di jurnalnya? Halo? Selain modul ajar tuh kan ada lampirannya ya. Lampirannya itu kan ada lembar penilaian, ya kan? Lembar penilaian. Sebenarnya lampiran itu ada LKPD, lembar penilaian. Nah, kalau misalnya mau lengkap itu di jurnal pembelajaran tuh setelah modul ajar, kemudian bawahnya itu LKPD yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian ditambahkan juga lembar penilaian. Lembar penilaian itu bisa berupa penilaian pengetahuan, kognitif, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Silakan ada yang mau bertanya sampai sini? Pak Suryadi, ada yang mau bertanya Pak Suryadi? Masih bingung, Mbak. Oh, masih bingung. Iya, Sebentar, jadi saya. iya, jadi saya tuh menyusun jurnal. Nah, itu rencananya saya tuh itu untuk presentasi bersama guru itu, Mbak. Boleh.
Jadi yang paling spesifik itu apa Mbak contohnya? Misalnya ya pembelajaran berdiferensiasi, berarti UBD, Bapak UBD itu Mbak. nanti Bapak itu nanti menjelaskan pembelajaran pengertiannya apa, kemudian tujuan, kemudian apa tadi komponen dari diferensiasi itu apa, kemudian diferensiasikan ada tiga, Ya. proses, konten, sama produk. Nah, proses konten produk ini nanti kalau di dalam pembelajaran itu bentuknya seperti apa? Nah, Hmm. nanti harus ada aksi nyata, contoh aksi nyata pembelajaran Bapak, modul ajarnya gitu. Karena mereka nanti akan melihat perbedaan antara modul ajar yang tidak menggunakan diferensiasi dengan modul ajar yang berdiferensiasi, seperti itu. Jadi modul ajarnya harus ada ditambahkan di slide PPT-nya gitu, Ya. Pak. Kemudian jangan lupa daftar hadir, dokumentasi kegiatan, kemudian refleksi pembelajaran. Misalnya refleksinya itu bentuknya dalam bentuk Google Form misalnya gitu. Mereka teman-teman suruh ngisi refleksi apakah yang disampaikan oleh Bapak itu mudah dipahami gitu ya. Kemudian metode atau cara Bapak menyampaikan itu apakah sudah tepat ya, itu kan refleksi. Ya. Refleksi itu umpan balik lah ya. eh Nanti kan kalau ada di dalam Google Form itu kan nanti kita tinggal screenshot aja hasil dari pengisian teman-teman gitu kan, cari yang terbaik. Kemudian atau misalnya dalam bentuk tulisan tangan mereka juga boleh Pak. Nanti Boleh ya? ditulis data, kemudian Bapak foto, kemudian ditempelkan di jurnalnya. Bisa kok Pak, seperti itu. Bisa. Ya. Jadi udah ada gambaran ya Pak ya? Insya Allah, insya Allah. Iya gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau Bu Lia mau rencananya mau pakai pembelajaran apa, Bu? Jurnalnya. Mau TARL atau diferensiasi atau yang mana, Bu? Masih belum suaranya belum keluar, Bu. Bu Lia, Bu Lia ada Bu Lia. Silakan, Bu. Rencananya mau buat jurnalnya itu pakai pendekatan apa? Bu Dian tadi pakai pendekatan diferensiasi ya, Bu Dian ya? Iya, Bu. Iya. Gimana gambarannya Ibu yang dipahami sampai sejauh ini seperti apa jurnal itu? Ya, silakan Bu. Gimana Bu? Sebenarnya masih bingung, Bu, cara buatnya. Cara buatnya. Ibu rencana mau ke siswa dalam pembelajaran atau ke guru? Ke siswa, Bu. Ke siswa. Berarti kalau ke siswa kan Ibu buat modul ajar kan? Ya. Menentukan tujuan gitu. Seperti layaknya Ibu mau ngajar aja gitu. Nanti hasil kegiatan pembelajarannya itu dimasukkan di jurnal gitu. Seperti itu Bu. Mudahnya sih. Jadi Ibu buat perangkatnya, ya toh. Mm-mm. Ibu buat perangkatnya. Perangkatnya Ibu terdiri dari apa saja? Perangkatnya apa aja, Bu Dian? Rancangan pembelajaran ya ini apa modul ajar, Bu. Ya, modul ajar. Tadi kan isinya modul ajar kan tadi sudah saya berikan ya. Dari mulai Mm-mm. pendahuluan. Sebelum kan ada identitas sekolah ya. Identitas Ya. ibu. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan kemudian kegiatan inti. Habis kegiatan inti terus penutup gitu toh. Nah, habis Mm-mm. penutup nanti ditambahkan seperti biasa komponen modul ajar itu ada remedial, pengayaan, kemudian dilampirkan juga LKPD yang Ibu buat, gitu kan. Kemudian lembar penilaiannya yang Ibu buat, gitu. Misalnya soal pretestnya, soal posttestnya, itu dimasukkan di jurnal, boleh ditempelkan.
Ya, Bu. Gitu. Iya, kemudian misalnya lembar observasi, ibu menilai sikap anak di dalam proses pembelajaran. Nah, observasinya misalnya tentang keterampilan, ibu pelajaran apa ya Bu Dian? Maaf. Pelajaran matematika, Bu. Nah, keterampilan kalau matematika misalnya keterampilan menyelesaikan hitungan bilangan bulat misalnya gitu. Iya, iya. Ya, keterampilannya bagaimana lihat anaknya atau keterampilan kerjasamanya berarti kan itu sikap ya. Keterampilan membuat data tabel, membuat data tabel hasil dari pengambilan data misalnya. Itu berarti kan penilaian keterampilan. Nah, itu semuanya masuk di jurnal. Nanti di bawahnya tambahkan dokumentasi kegiatan ibu saat mengajar, kegiatan siswanya, lagi misalnya lagi apa ya namanya berdiskusi atau atau presentasi. Karena ini hubungannya dengan diferensiasi, berarti diferensiasinya ditonjolkan di bagian mana saat proses pembelajaran. Taruh di jurnalnya, di foto, nanti fotonya tempelin di jurnal. Terus umpan balik siswanya, ya. Kemudian minta umpan balik teman sejawat. Teman sejawat itu umpan baliknya apa? Umpan baliknya penyusunan modul ajarnya. Kan ada checklist-checklistnya ya. Apakah sudah sesuai tujuan pembelajarannya? Apakah penilaian apa lembar penilaian atau asesmennya itu sudah sesuai dengan apa yang dinilai? Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman checklist-checklist aja pakai angket gitu ya. Nanti itu semua lampirkan, Bu. Lampirkan dalam satu file. Ya, dilampirkan dalam satu file. Sudah selesai. Gitu. Coba diulang lagi, Bu. Tadi pemahamannya gimana? Pertama bikin ini, Bu, apa namanya pendahuluannya. Hmm. Ya, Apa tentang pengertian dari apa diferensiasi. ya Nah, betul. selanjutnya rancangan pembelajaran, isi Ya, dari modul aja, terus LKPD-nya, terus yang iya. ya, terus baru terakhir refleksi sama umpan balik dari siswa Ya. dan teman sejawat. Mm-mm. Dokumentasi juga jangan lupa. Ya, Ya, Ibu dokumentasinya. untuk Mm-mm. izin Bu bertanya untuk Iya, dokumentasinya di diletakkan di paling bawah ataukah di atas refleksi, Bu? di Untuk paling bawah kerjaan. aja, Bu. Oh, Di paling iya. bawah. Ya, umpan balik dokumentasi ditaruhnya di paling bawah setelah refleksi. Oh ya Bu, terima Eh, kasih. ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Bu, ada Bu. Iya, gimana, Pak? Ini Bu, saya sudah hampir setengah Bu ya membuat jurnal. Ya, Bisa ditayangkan ya Bu? boleh saya stop share dulu. Silakan, Pak. Nah ini gini Bu, Ya. dari penilaian Ibu yang Oh ya, ya prinsip UBD disusun oleh. Oke, judulnya apa, Pak? Judulnya, Pak. Saya mau lihat. Prinsip pembelajaran dan asesmen umum menggunakan. Jangan, Pak. Judulnya jangan ini, Pak. ya Bu, saya catat Bu ya. Mm-mm. Judulnya itu misalnya eh, Bapak modulnya ada nggak yang di sini modul ajarnya ada nggak? Modul ajarnya baru mau dibuat itu untuk ke siswa Bu, rencananya. Iya iya berarti kan ke siswa Ini ya. baru pendahuluan aja. Mm-mm. Di materi apa tuh Pak? Materinya nanti Bapak buat modul ajarnya bab apa? Itu pelajaran IPAS itu tentang, coba ya saya lihat dulu. Mm-mm. Mengenal siklus pada makhluk hidup kelas 3. Nah, mengenal siklus berarti gini aja Pak. Peningkatan judulnya ya. Ya, Peningkatan hasil belajar siswa pada materi apa tadi pengenalan makhluk hidup gitu eh, mata pelajaran IPAS pas. kelas berapa tahun pelajaran 2024-2025
berbasis UBD gitu aja. Oh gitu Bu ya. Iya, jadi judulnya jangan umum, harus beda dari yang lain. Oh iya 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 Bu. Nah ini Ya, dari langkah-langkah ini Bu, ini kan masih pendahuluan gitu, ya itu materi ya kan. materi ya. Jadi Ya, di, nah ini dimasukkan nggak Bu yang di ini Bu, yang mana? tantangan merancang Ya, pembelajaran boleh, boleh berbasis. Pak, masukkan. Nah, Hmm, nah, ini peta tantangan konsep. apa yang saya ketahui, ya kan? Apa yang ingin Iya, saya ketahui, bagaimana saya dapat mengetahuinya, apa yang telah saya pelajari. Oke, peta peta konsep. konsep, ya boleh. Ini aksi nyata bagaimana. Ini dimasukkan juga Bu ya. Ya, masukkan. Nah, baru model ajar. Rencananya malam ini baru dibuat. Ya, jadi nanti di sini berarti nanti hmm, pembelajaran gitu, judulnya ya. Ya, Pembelajaran IPAS berbasis UBD pada pokok bahasan mengenal apa itu mengenal apa tadi makhluk mengenal hidup siklus pada makhluk hidup. ya siklus pada makhluk hidup gitu kan di kelas berapa Kelas 3. kelas 3 Kelas SD 3. negeri ini tahun pelajaran 2024 baru nih modul ajarnya Bapak tulis dari mulai identitas sekolah ya kan nama sekolah alokasi waktu jumlah jam pelajaran kemudian peserta didiknya ada berapa, pendekatannya tadi UBD berarti kan pendekatan UBD, Ya, kemudian modelnya apa yang Bapak gunakan, misalnya modelnya discovery learning, misalnya gitu, kemudian metode yang digunakan ya kan ada ceramah Bapak kan pasti kalau mau menyampaikan mengenai tujuan di bagian pendahuluan manfaat pembelajaran di bagian pendahuluan pastinya ceramah kan ya satu iya ya. satu ini ceramah metode itu diskusi observasi lingkungan misalnya literasi digital. Kemudian apalagi ya kalau masuknya di metode itu tanya jawab ya itu juga metode. Hmm. Nah, nanti baru pertanyaan pemantik ya. Setelah pertanyaan pemantik mungkin menyampaikan CP, TP, ATP gitu ya. Ya, Urutannya di modul ajar itu baru nanti di langkah pembelajarannya dari mulai kegiatan pendahuluan poin-poin pendahuluannya tadi saya sudah sampaikan Pak Suryadi tadi sudah mengamati ya ya nanti dikirim Bu poin-poin ya. ya itu ditulis semua di bagian pendahuluan, kemudian di kegiatan inti, misalnya Bapak mau pakai model apa nih, memilihnya, Modelnya Bu ya. ya Model atau metode Bu? Model ya. model, Kalau bus stop itu termasuk model. Model kan Bu? iya, apa Pak? Ya, bus stop. Push-stop itu di PSE kalau nggak salah ya Pak. Open C. Pendekatan itu Pak. Oh, pendekatan ya. Kalau model tuh tadi Pak ada 4 tadi loh, PBL, Discovery, Project Based, Cooperative Learning, Inquiry. Nah, itu model, Pak. Dia punya Oh, sintaks. Jadi punya rangka kerangka konseptual. Itu model. Nah, Bapak mau model apa? nanti saya lihat yang Ibu aja deh. Ya, Iya, karena boleh bingung ya. masih ya. Masalah model ini bingung, Bu. Masih bingung ya. Ya. Terus langkah-langkah, kemudian kegiatan intinya nanti sesuaikan dengan model. Nanti Bapak kalau sudah nyusun, saya nanti biar bisa koreksi ya. Oke, Kalau oke, oke. belum ada progresnya, saya belum bisa kasih koreksi. Ya, oke, Bu. Oke, Nah, sejauh ini clear, mantap ya. hmm, Tinggal diteruskan saja ya. ya. Seperti itu. Terima kasih, Bu ya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau menyampaikan hasil rencana jurnalnya? Izin bertanya, Bu. Boleh? Bu, boleh diulangi lagi nggak, Bu, yang langkah-langkah tadi, Bu, yang Oh iya, disebutin boleh Bu sebentar. Dian tadi? Saya share ya. Ya, silakan, Bu. Yang disebutin Ibu Dian tadi, Bu. Bu Dian. Iya. Bu Dian. Bu Dian tadi nyebutin apa ya, Bu Dian?
Kemudian, please help me. Apa ya langkahnya tadi ya? Tadi, ini dulu Bu, pengertian diferensiasinya. Ibu mau pakai yang topik diferensiasi? Iya kayaknya, Bu. Ya, boleh. Jangan kayaknya, Bu. Kita harus tetapkan dari sekarang, supaya ada arahnya. Belum selesai modulnya, Bu, semalam, Bu. Iya. Jadi satu, pengertian diferensiasi. Kemudian tujuan Belum, Bu. pembelajaran. Komponen Pengertian diferensiasi. Terus, Yang kedua, komponen pembelajaran berdiferensiasi. komponen pembelajaran berdiferensiasi. ketiga komponennya. Yang kedua itu ya. Ya, yang Yang kedua, kedua komponen. komponen, yang ketiganya tujuan, Bu. Oh, yang ketiga tujuan. Ya. Tujuan berdiferensiasi. Kemudian, Bu, keempatnya? Rancangan pembelajaran. Rancangan. Yang keempat, Bu. Kelima? Udah refleksi sama umpan balik. Sama dokumentasi. Ya, Umpan. dokumentasi terakhir. Ya. Itu Dokumentasi yang terakhir. rancangan pembelajaran diferensiasinya itu Ibu menuliskan modul ajarnya. Nanti yang mau dilaksanakan di kelas, modul ajar berdiferensiasi, kemudian dilampirkan LKPD sama lembar penilaian, Bu. Oh, jadi di rancangan pembelajaran itu pertama modul aja, kemudian Ya, apa tadi, Bu? LKPD-nya, LKPD. LKPD yang digunakan sama Ya. lembar penilaiannya yang digunakan Lembar nanti di penilaian. pembelajaran. Oke. Sudah, Ya. makasih Bu ya. Oh ya, terima kasih Bu Rima. Ya, sama. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, nanti malam ini nanti akan dilanjutkan belajarnya didampingi oleh Bu Mutmainah ya. Bu Mutmainah itu beliau itu pengajar praktik ya, kemudian lulusan PPG dalam jabatan tahun 2023 yang terakhir gitu ya. Beliau juga sama-sama belajar bareng ya dengan kami gitu ya pada saat kelulusan dari UKM PPG gitu ya dalam penyusunan UKIN dan sebagainya gitu ya. Dan alhamdulillah ya, saya Bu Rima kemarin saya ke Bangka loh Bu Rima. Saya ketemu Bu siapa? Iya. Bu Mutmainah di sana ya karena belum Rencananya mau kenal belajar sama Ibu. sama Bu Mut. Sama Bu Mut iya. Iya, Ibu. rencananya. Iya, nanti penyusunannya ya. Iya, maksudnya mau dilihat lagi, Bu. Takut Bu Iya. salah, Bu. Boleh Bu, silakan. Ya, begitu sampai yang apa ya namanya tadi Pak Suryadi sudah ada progresnya. Alhamdulillah, saya senang sekali. Teman-teman yang lain harus juga punya semangat ya, seperti Pak Suryadi gitu ya, supaya memang sih timingnya memang sudah harus sesuai dengan apa yang disampaikan di PMM seperti itu. Tapi apa salahnya karena ibu bapak kan sekarang di piloting tahap 2 gitu ya, tidak seperti piloting tahap 1 meraba-raba ya. Sekarang piloting tahap 2 itu sudah banyak contohnya gitu ya yang bisa di ATM-kan ya. Awas tidak diplek tapi di ATM-kan. Tidak menjiplak tapi dimodifikasi. Baik, mungkin pertemuan di sore hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada kebermanfaatannya ya untuk Bapak Ibu semakin mantap gitu ya dalam penyusunan jurnal di modul 1. Kalau sudah ada progres apapun gitu ya bisa disampaikan ke saya atau ke Bu Mutmainah gitu ya. Yang enaknya Ibu mau kemana monggo gitu ya karena kita satu tim. Saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Saya stop share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, izin live Bapak Ibu. Oke.